Jadi sebenarnya dengan kondisi kekayaan yang melimpah ruah di Indonesia ini, gitu, kita tidak perlu mengetahui semuanya juga, gitu. Sekarang ini, gitu ya. Lambat laun aja. Yang penting kita protek dulu, gitu ya. Makanya kita bicara pentingnya konservasi. Bagaimana kita mengelola konservasi ya. Konservasi bukan hanya di level ekosistem, tapi juga spesies dan juga genetik itu melibatkan masyarakat, gitu. Bagaimana masyarakat juga bisa mendapatkan keuntungan yang seimbang dengan itu. Oleh sebab itu alam ini itu mempunyai dua sifat yang bisa untuk mengembalikan lagi kondisinya, gitu. Jadi itu dua sifat itu, satu resistensi, yang kedua resiliensi. Halo Sobat Konservasi dimanapun Anda berada, ketemu lagi nih bersama saya Iwan dan rekan saya Yuda di acara Bincang Hutan Tropis TFCA Sumatera. Pada episode kali ini kita akan berbincang soal bagaimana menjaga dan memanfaatkan keanekaragaman hayati Indonesia. Panjang juga ya judulnya. Sampai belibet gitu. Narasumber kali ini nih istimewa nih, terutama betul, bagi Mas, kita ya, bagi betul, kita ya. Soalnya ini kalau beliau nggak kita undang nih, bisa-bisa podcastnya di take down, Mas. Wis gila, jangan sampai begitu, jangan sampai take down. Kalau kita yang di take down gimana? itu yang lebih bahaya sih sebenarnya. Oke, jadi kita kali ini kita akan bicara soal keanekaragaman hayati. Tapi ngomong-ngomong keanekaragaman hayati itu kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita tanyakan ke beliau dong, kan beliau sudah kita undang kayak gitu. Baik, jadi narasumber kita adalah Bapak Samedi. Halo Pak Samedi. Halo. Pak jangan doang. Jangan doang. Bisa ada makna-makna tertentu ya. Tapi udah selesai sih Pak, nggak apa-apa. Apa kabar Wan? Iwan dan Yuda. Alhamdulillah baik Pak. Kita seminggu sekali ketemunya ya Pak ya. Siap. Oke. Sebenarnya Pak Samedi ini kredibilitas untuk ngomong soal konservasi sih nggak diragukan lagi Mas. Selain memang beliau adalah bos kita, beliau juga kredibilitasnya udah sangat terpercaya lah kalau ngomong keanekaragaman hayati Mas. Iya, di TFC Sumatera aja beliau sudah 10 tahun kurang lebih ya menjadi direktur kita. Oh segitu ya? Kelihatan sudah 10 tahun. Tapi bukan cuma 10 tahun ini, pengalaman beliau di bidang lingkungan hidup khususnya kehutanan itu beliau mungkin sudah lebih dari 33 tahun ya. Wow. Saya belum lahir tuh Pak. Itu luar biasa banget kan? Luar biasa. Bukan biasa di luar ya Pak ya. Mungkin rentang waktu hidup lu itu jauh lebih pendek daripada pengalaman beliau. Makanya nggak salah Mas kalau kita sering menyebut beliau tuh perpustakaan kehutanan berjalan. Benar nggak sih Pak? Saya nggak tahu. Itu siapa yang bilang gitu? Teman-teman Pak. Jadi kalau pengalaman 33 tahun itu belum tentu 33 tahun. Kenapa? Karena bisa saja pengalamannya sebetulnya cuma 1 tahun dikalikan 33. Iya. Oke, kayaknya ini mulai agak-agak menghangat nih. Soalnya biasanya guys, Pak Sam ini memang orangnya suka bercanda gitu. Jadi kita biasa cair aja. Kita biasa bercanda ya. Bukan kan kita nggak sopan ya. Karena beliau mengajari kita untuk bercanda. Punten Pak. Oke Mas. Jadi gini, kita kan ngomong tadi Mas Iwan bilang kita akan ngomongin keanekaragaman hayati kan Mas. Sebenarnya kan kalau nggak salah sih itu lekat banget sama kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Dan itu nggak bisa kita tinggalkan, nggak bisa kita kesampingkan karena ya di sekitar kita ada. Misalkan tadi kayak makan siang Mas Iwan kan tadi makan satu gentong nasi putih ya kan. Saya beberapa sendok nasi hitam pas Terus sambalnya lauknya yang lain banyak Pak. Nah terus Bapak nasi merah. Nah dari situ aja kita udah ngomongin keberagaman, betul nggak Pak? Nah dari situ sebenarnya keberagaman itu apa sih Pak? Keanekaragaman itu apa sih Pak?
itulah saya mungkin sedikit flashback ya ke belakang gitu. Jadi jangan lama-lama flashback ya, Pak. Sebentar saja gitu, karena ini saya mengingat kata-kata guru kita seorang pendekar konservasi, pendekar lingkungan. Siapa itu? Pak Emil Salim. Guru kita semua. Guru kita semua beliau. Mbah sih Pak kalau saya Pak. Ya boleh lah apapun. Kalau itu masih baru lahir, beliau sudah malang melintang di dunia. Singkat aja Pak Emil tuh bilang bahwa keanekaragaman hayati itu masa depan umat manusia gitu. Jadi umat manusia bukan hanya warga Indonesia, tapi masa depan umat manusia. Kenapa masa depan umat manusia? Karena kita semua ke depan itu akan bergantung pada keanekaragaman hayati. Tadi kalau kita pertanyaannya tadi apa itu keragaman? Karena keragaman itu yang sebetulnya yang paling penting gitu. Kita bahwa dalam hidup ini itu lebih baik beragam daripada seragam gitu. Makanya saya tidak suka pakaian seragam. Kita lebih baik memakai baju-baju yang beragam seperti itu kelihatan akan lebih indah gitu. Itu kenapa keberagaman itu justru lebih penting dan itu lebih sehat. Kita tahu lah, kita coba lihat tanaman-tanaman hutan yang monokultur itu kan seragam gitu. Umurnya seragam dan sebagainya, itu lebih rentan kena penyakit. Ya seperti itulah keanekaragaman hayati. Kalau kita bicara beraneka ragam itu menjadikan itu kuat gitu. Jadi kalau misalnya tadi seperti yang Pak Sam bilang, kalau beragam justru kita jadi lebih kuat ya Pak. Kalau misalnya kalau monokultur atau satu jenis saja, ketika satu kena kan semua kena Pak. Iya, tidak ada pertahanan gitu ya. Kalau keberagaman berarti kita bisa kuat. Nah, ngomong-ngomong soal keberagaman ini kan katanya kita terkenal sebagai negara mega biodiversity ketiga di dunia. Untuk hutan tropis, Mas. Untuk hutan tropis. Tapi kalau digabung dengan kelautan itu nomor satu, Mas. Nomor satu. Setelah apa? Nomor satu, nomor dua apa? Sebenarnya ini orang masih bicara mengenai sebenarnya 3 besar gitu. Iya. 3 besar itu belum tentu kita nomor 3. Bisa saja 2,5. nomor 2, nomor 1 gitu. Kita masih belum tahu. Gitu. Negara yang lain itu, yang 2 yang lain itu Brazil dan Zaire. Dulu namanya Zaire. Tapi sekarang namanya Kongo. Ya, Republic of Congo. Iya. Republic of Congo. Gitu. Jadi itu makanya enggak kalau ada orang bilang gitu kita 3 besar atau nomor 3. So what gitu loh Pak. So what, kita itu artinya sangat kaya terhadap keanekaragaman hayati. Itu kekayaannya luar biasa gitu. Tapi itu tadi kita mengingat ke apa yang disampaikan Pak Emil Salim bahwa keanekaragaman hayati itu akan menjadi masa depan umat manusia. Makanya kalau kita menjadi 3 besar itu adalah anugerah yang sangat luar biasa, sangat precious buat kita gitu. Nanti kita bicara kalau kita punya segitu banyak gitu, dibandingkan orang lain gitu, kita punya semacam ketahanan dari sisi ketahanan macam-macam, ketahanan pangan, energi, kesehatan gitu, itu berada di kita. Gitu. Itulah sebabnya kalau kita mampu menjaga keanekaragaman hayati, itu kita akan menjadi negara besar gitu, ke depan gitu. Kalau kita mampu gitu ya. Oke. Jadi kan Bapak ini bicara sedikit banyak soal manfaat sebenarnya Mas, untuk ketahanan pangan, untuk kedaulatan bangsa kayak gitu. Itu kan yang ada di dalam teoritisnya Pak sebenarnya Pak. Nah, kalau contoh Pak, gimana dengan ke hati itu untuk menjadi ketahanan pangan, atau untuk kedaulatan negara, itu seperti apa contohnya Pak? Kita sekarang nih ya, kita kalau coba kita lihat sejarah beberapa tahun yang lalu lah, zaman Orde Lama, Orde Baru, sekarang Orde Reformasi atau apapun namanya gitu ya. Dulu belum tahun 70-an itu kita masih memakan
makanan kita yang beraneka ragam gitu. Dari pekarangan kita saja itu banyak yang bisa kita makan gitu. Oh, saya nggak bisa bayangin sih Pak, itu 70 tahun yang lalu kan ya? Sebelum tahun 70-an. Oh, apalagi itu Pak, sama aja nggak bisa bayangin. Mungkin kalau Mas Iwan udah bisa bayangin kayaknya. Jangan. Saya masih dalam angan-angan itu. Setelah tahun 70-an itu zaman Orde Baru itu kan pemerintah itu mencanangkan apa yang dikatakan sebagai swasembada pangan gitu. Tapi swasembada pangan itu dilihat dari beras saja gitu. Nah ini itu yang mengakibatkan orang sebenarnya yang makan beras itu sebagian besar adalah orang Jawa gitu. Dari sejarahnya itu orang Jawa, dari zaman Mojopahit dan sebagainya itu orang Jawa memang sudah makan beras gitu. Tapi orang-orang luar Jawa, Papua apalagi itu kan bukan beras, itu sagu, kemudian di Nusa Tenggara Timur itu sorghum gitu ya. Itu beda, jagung dan sebagainya gitu. Tapi begitu Orde Baru suruh pakai beras gitu. Ini jadi seragam gitu. Yang waktu itu revolusi hijau ya Pak ya? Revolusi hijau, revolusi dengan intensifikasi pertanian, kemudian kita memang pernah swasembada sampai swasembada, tapi memang hanya dari beras saja gitu. Tapi itu untuk memproduksi beras segitu banyak kan mungkin harus ada lahan-lahan yang dikonversi atau dicetak menjadi sawah kan Pak? Itu pasti dulu daerah-daerah yang subur itu kan di daerah Jawa, kemudian sebagian Sumatera, daerah-daerah yang terkait dengan daerah vulkanik, daerah-daerah gunung api gitu, itu pasti subur. Nah, daerah-daerah yang dilewati itulah kebanyakan daerah pangannya bagus gitu. Tadi Bapak sempat nyebutin bahwa sebenarnya dulu kita masih beragam Mbak, terus kemudian setelah ada revolusi hijau kemudian juga didorong oleh kebijakan pemerintah, itu kan sekarang hampir sebagian besar dari Sabang sampai Merauke makannya beras Pak, kan mudah didapat. Nah dari situ sebenarnya apakah ada dampak yang bisa kita lihat Pak setelah 50 tahun kebijakan itu diterapkan dengan di semuanya beras, itu apa yang terjadi Pak setelah ya memang belum ada, at least saya belum melihat hasil-hasil penelitian tentang dampaknya itu, tapi kita bisa merasakan bahwa sekarang ini makanan-makanan yang tempo dulu gitu, makanan-makanan jadul contohnya itu sudah banyak ya. Ada kalau dari umbi-umbian kayak tiwul itu dari singkong gitu ya, gaplek ya. Gitu. Tapi tahu nggak gaplek Mas? umbi-umbian itu ganyong, terus ada gembili terus ya semacamnya gitu. Itu sudah jarang didapat. Saya mencari kentang hitam aja susah banget di sini. Kalau di rumah saya ada kentang hitam tapi karena ada busuk Pak. Apa kemudian itu juga berpengaruh pada kesehatan, kayak misalkan sekarang banyak obesitas kayak gitu Pak? Karena makannya beras terus gula juga, apakah itu kemudian jadi dampaknya Pak? Ya bisa jadi, itu dari sisi kesehatan sih, karena beras itu terlalu banyak kadar glukosanya, itu tinggi sekali, itu glikemik, kadar glikemiknya tinggi, makanya mungkin itu juga yang mengakibatkan banyak orang Indonesia itu terkena sakit diabetes. Mungkin dari situ, saya nggak bisa menjudge bahwa itu benar dari situ, tapi itu salah satu gejala yang timbul di situ. Jadi saya jadi tertarik juga nih Pak, kalau misalnya Bapak bilang sekarang kita sudah lebih terfokus kepada makan beras, kemudian juga banyak cetak sawah untuk memenuhi kebutuhan beras, berarti kan juga banyak konversi lahan Pak. Mungkin sebagian lahan-lahan yang ada yang tadinya hutan dikonversi jadi sawah, yang tadinya mungkin gambut dengan dengan ekosistemnya sendiri dicetak jadi sawah gitu kan ya. Nah dengan banyaknya konversi-konversi ini,
justru kan malah kita lebih menjauh nih dari keragaman Pak, malah lebih ke arah monokultur. Apakah dengan adanya fakta-fakta itu kita masih kaya nggak sih sebenarnya, masih bisa dianggap sebagai negara mega biodiversity nggak Pak? Kira-kira? Sekarang kondisinya masih kita masih dianggap sebagai itu. Gitu. Tapi kalau tren kerusakan habitat hutan dan sebagainya itu masih seperti sekarang ini, itu kalau orang bilang itu biodiversity loss gitu ya, kehilangan keanekaragaman hayati, itu akan bisa terjadi. Dan kita mungkin tinggal nama saja gitu, Indonesia itu sebagai negara biodiversity, tapi kita tidak bisa memanfaatkan apa yang kita punya gitu ya. Atau bahkan kita sebelum keanekaragaman hayati itu bisa kita manfaatkan, dia sudah hilang gitu. Betul. Ini yang pernah saya baca sebenarnya Pak. Ada beberapa ada beberapa sumber mengatakan bahwa dulu ketika bahkan sebelum zaman ini ya, sebelum zaman penjajahan kan orang Portugis terus Belanda kan datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah. Katanya kan kaya Pak. Nah, setelah puluhan tahun kemudian, sekarang tuh justru sebaliknya Pak. Kita untuk rempah-rempah sebenarnya sudah mulai kalah dengan negara Vietnam, Cina seperti itu Pak. Rempah-rempah yang dulu menjadi sumber dari pendapatan kita, sumber dari ini kita itu tuh sudah mulai bahkan sudah ditinggalkan oleh masyarakat kayak gitu Pak. Ini dari sumber yang pernah saya baca Pak. Bisa jadi, makanya sebetulnya bagaimana kita mengembalikan sumber pangan kita yang sebenarnya itu sangat sehat dan beragam, itu kembali gitu ya. Kita kembali ke pangan-pangan lokal yang dulu kita pernah berjaya dengan itu, kita balik lagi ke sana gitu. Beras mungkin masih kita perlukan karena sebagian besar kita sekarang agak sulit meninggalkan beras gitu. Nah, saya sih bisa Pak. Nah ini permasalahan gitu ya. Di tahun 50-an sampai 70-an itu kita makan sekitar 60% beras, sisanya pangan lokal gitu. Kemudian setelah 70-an sampai 80-90 itu kita makan beras 70%, yang 30% itu adalah pangan impor. Jadi pangan lokal diganti dengan pangan impor gitu. Sekarang terbalik gitu. Beras memang turun. Konsumsi beras Indonesia itu turun. Tapi digantikan dengan pangan-pangan yang hasil impor itu. Kemungkinan dari gandum. Kita konsumsi gandum kita itu sekarang itu jauh lebih tinggi daripada. Nah ini instan nih. Nah kita nih instan kayaknya. Sekarang orang lebih suka makan mie instan. Iya Pak, kita lebih praktis Pak. Jangan-jangan menyebabkan itu degradasi dan proses langsung kayak gitu. Jangan-jangan obesitasnya juga dari gara-gara mie instan makan tengah malam. Tapi gini Pak. Kita kan sebenarnya tadi Bapak bilang, Mas Iwan bilang, Bapak bilang kita mega biodiversity ya Pak ya, keanekaragaman kita tuh tinggi. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa saat ini tuh pendataan kita masih kurang Pak terhadap biodiversitas itu tuh masih kurang kan gitu. Kalau kata salah satu profesor guru besar di UGM, Pak Budi Daryono, beliau mengatakan bahwa satu hari itu rata-rata 300-an jenis yang didata Pak. Nah ini tuh masih belum cukup kuat karena kita harus berhadapan dengan laju deforestasi degradasi atau laju kerusakan ekosistem kayak gitu Pak. Nah menurut Bapak ini gimana Pak? Ya, apakah pendataan itu sudah cukup atau? Masalah data ini kan masalah yang sangat krusial buat kita. Semuanya apapun kita memerlukan data gitu, apalagi dengan kondisi sekarang. Tapi saya tadi masih belum menyampaikan sebenarnya kita tadi ngomong-ngomong mengenai keanekaragaman hayati, tapi sebetulnya apa itu keanekaragaman hayati kita masih belum ngobrolin ya gitu ya. Jadi sebenarnya
keanekaragaman hayati itu keanekaragaman baik di level mulai dari level paling atas gitu ya. Level paling atas itu ekosistem. Itu terdiri dari berbagai spesies. Dia ekosistem itu terdiri dari berbagai spesies. Itu membentuk dan beserta kondisi lingkungan yang non hayati itu membentuk ekosistem yang unik gitu. Nah, kita itu punya kalau dari data itu lebih dari 90 tipe ekosistem di Indonesia gitu. Itu kalau kita bicara tipe ekosistem ya, besar gitu. Kalau kita squeeze lagi lebih besar lagi, kita itu kan terdiri dari 3 zona zoogeografi, atau biogeografi yang 3 besar gitu ya. Di bagian barat kita dipengaruhi oleh keanekaragaman hayati Asia, kemudian di bagian timur Australia pengaruhnya. Nah, yang tengah ini yang unik gitu ya. Itu dulu ada seorang peneliti namanya Russell Wallace itu yang membuat garis gitu ya. Garis Wallace itu, dan di situ ada satu kawasan yang namanya Wallacea gitu. Itu daerah Sulawesi dan sebagainya. Nah, itu dari sisi ekosistem gitu. Ekosistem kemudian zona-zona itu kita kaya karena kita berada di lintasan apa? Ada 2 benua yang beda. Kita pulau terdiri dari pulau-pulau. Mungkin kita juga dulunya di zaman baheula banget gitulah ya. Itu zaman Pleistocene, zaman itulah, zaman nggak tahu megalitik, zaman dinosaurus itu. Itu banyak sekali kita menjadikan kita itu jadi ring of fire itu gitu. Lempeng-lempeng biologis dan sebagainya itu ada di kita gitu. Dan itu membuat kita kaya akan keanekaragaman hayati gitu. Itu baru di level ekosistem. Kemudian di bawahnya lagi itu ekosistem itu kan terdiri dari spesies jenis gitu ya. Nah itu kita kaya banget gitu ya. Mulai dari jenis serangga, burung, mamalia, reptil, itu jenis-jenis itu. Belum kalau kita bicara di level yang paling bawah, level genetiknya. Nah, ini level genetik, nanti kita juga bicara mikroorganisme gitu. Itu tidak terkira jumlahnya gitu. Kalau kita bicara tadi kata Yuda 300 spesies per tahun, per hari ditemukan atau di data gitu. Itu mungkin terdiri dari spesies-spesies yang kasat mata, mungkin belum di atasnya renik, di atasnya jasad renik gitu. Di atasnya mikroorganisme, spesies yang kelihatan gitu. Saya punya teman profesor dari ITB itu, dia bilang dia orang taksonomi dan dia meneliti reptil dan amfibi gitu. Dia bilang sepanjang hidup dia itu bahkan mungkin tidak akan selesai dia mengklasifikasikan atau mengidentifikasi jenis-jenis baru dari reptil dan amfibi yang diketemukan di Indonesia. Itu baru reptil dan baru soal reptil ya, baru reptil dan amfibi. Betul. Apakah kemudian ini jadi kayak semacam paradoks gitu loh, Pak? Ketika kita sangat kaya gitu kan, justru malah menjadi malah menjadi satu problem baru atau tantangan baru buat kita untuk mendata, mendeskripsikan kayak gitu-gitu. Apakah ini menjadi tantangan atau apa yang harus diperbaiki dari hal ini, Pak? Ini memang challenging buat kita ya, sangat menantang buat ini. Ilmuwan kita itu mungkin tidak mencukupi untuk bahkan untuk mendata semua keanekaragaman hayati kita gitu. Makanya kita perlu juga sebenarnya membuka wilayah kita itu kepada ilmuwan asing gitu ya. Tapi nanti kita ngobrol ya. Kita juga sangat sensitif soalnya. Soal kebijakan, bioprospecting dan juga kita juga harus mendayagunakan peneliti-peneliti yang non pemerintah gitu ya.
baik dari NGO, lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga non pemerintah, dan juga peneliti-peneliti dari sektor swasta. Mereka juga sebetulnya punya andil untuk melakukan penelitian ini. Gitu. Nah itu menurut saya kalau kita bisa mensinergikan pendataan dari berbagai sumber ini, itu paling tidak kita sudah bisa merapihkan merapihkan sistem data kita gitu. Kalau sudah ini kan itu baru di tingkat bawah ya, dari sisi menyisir dulu kan Pak. Belum lagi nanti di sistemnya, datanya, bagaimana aksesnya terhadap data kayak gitu, itu kan juga jadi satu tantangan sebenarnya Mas ya. Iya, itu juga persoalan perizinan ya, misalnya kan sekarang karena tadi tenaga peneliti kita masih kurang, kita kan mungkin juga banyak sekali peneliti-peneliti asing yang berminat untuk meneliti ke sini. Tetapi kan kadang-kadang persoalan perizinan atau misalnya tidak ngelapor gitu kan hasil-hasil yang didapat, dan juga nanti misalnya bisa jadi pembajakan terhadap kekayaan Indonesia gitu kan, prospek dan segala macam. Betul. Luar biasa. Jadi sebenarnya dengan kondisi kekayaan yang melimpah ruah di Indonesia ini gitu, kita tidak perlu mengetahui semuanya juga gitu. Sekarang ini gitu ya. Lambat laun aja. Yang penting kita protek dulu gitu ya. Makanya kita bicara pentingnya konservasi gitu. Di sana. Masuknya di situ ya, konservasi. Kita protek dulu. Gitu. Dulu zaman tahun 90-an dengan undang-undang konservasi ini gitu. Itu Undang-undang 5 Pak ya. Undang-undang 590 gitu. Sebenarnya idenya itu proteksi dulu, kemudian studi belakangan, kemudian use. Ini kan terkait dengan tiga prinsip konservasi ya Pak ya. Berarti memang dia di situ dibangun undang-undang itu atas dasar itu ya Pak. 3 prinsip konservasi tadi. Berarti dilindungi dulu. Iya. Save it, terus protect it, kemudian use it. Save it, study it, use it. Oke. Jadi ini buat para sobat konservasi, jadi ngerti nih Mas, kenapa mesti mengkonservasi dulu nih? Apa karena kita belum ngerti terus dan lain-lain ya tetap harus dikonservasi gitu. Tapi aku tadi coba-coba kepo-kepoin Google gitu Pak ya. Saya cari-cari kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh bukan netizen ya? Netizen. kita namain ini Pak. Jadi kita ada satu konten Mas. Jadi kita akan nanti diedit sama editornya ini ada di Google kayak gitu kan. Iya. Nah kalau di Google nih Pak, kalau kita googling namanya keanekaragaman hayati, itu tuh banyak banget netizen itu yang kepo Mas ya kan? Iya, makanya pas aku tadi searching Pak, apa yang mereka pengen tahu dari keanekaragaman hayati, ternyata memang masih rada-rada simpel. Mungkin tadi Bapak juga sempat menyampaikan, yaitu misalnya kalau disebut keanekaragaman hayati itu jenis-jenisnya apa aja sih gitu loh. Jadi masih dalam tahap itu, dan juga misalnya contoh-contoh keanekaragaman hayati itu apa gitu loh. Kalau ini kayaknya kepasang di luar kepala sih Mas. Kalau kita bicara keanekaragaman hayati itu sebenarnya apa sih? Kita kan melihat unsur-unsur hayati itu kan hidup. Jadi kalau kita bicara makhluk hidup ya itulah keanekaragaman hayati gitu. Makhluk hidup yang tapi kalau kita bahwa kita meleveling keanekaragaman hayati di level ekosistem, di level spesies, di level genetik kayak gitu. Itu kita nggak bisa memisahkan dengan unsur-unsur non hayatinya itu sendiri, karena justru tadi kan kita obrolin bahwa kita berada di daerah yang sangat strategis dari daerah tropis, berada di secara genetik dia berbeda gitu, ada perbedaan secara geografis kayak gitu, itu beraneka ragam, makanya kita juga perlu memprotek di mana dia berada, itu mesti kita protek juga gitu. Jadi kalau kaitannya dengan protek ini, Bapak setuju nggak dengan misalnya kita melarang misalnya ekspor benih misalnya, atau
kayak yang baru-baru ini juga ramai kan soal benih lobster tuh Pak ya. Nah gitu, apakah kita sebenarnya lebih baik kita protect? Jadi kalau misalnya kalau Pak Emil juga bilang mungkin yang kita lebih baik menambah added value di sini gitu, nilai tambah gitu. Kemudian kita baru misalnya ekspor keluar untuk menambah devisa. Betul. Jadi kalau misalnya hanya benihnya itu apakah sejalan dengan policy kita untuk memprotek keanekaragaman hayati kita, Pak? Ini juga saya tambahin ya Pak ya. Ini juga kalau kita tarik lagi kan kita tadi bicara soal kehati dan perlindungan atau manfaatannya Pak ya. Tapi kalau di dalam dunia yang lebih luas lagi di manajemen pengelolaan kawasan hutan Pak, itu kan ada banyak banget mazhab. Ada yang ada yang meyakini bahwa sebaiknya kawasan ini kita sudah tidak bicara kawasan kehati tapi bicara lagi ke lebih luas kawasannya, perlindungannya kayak gitu. Ini untuk masyarakat, yang penting masyarakat sejahtera kayak gitu. Ada juga yang mazhab yang bilang bahwa oh ya udah kita harus tetap protect, nanti kemudian hari mesti ada manfaatnya nih tanpa perlu melihat masyarakatnya kayak gitu. Nah, sebenarnya kayak tadi Mas Iwan soal lobster kayak gitu. Nah sebenarnya Pak dalam hal ini Pak pengelolaan yang efektif itu seperti apa sih Pak? Dan harusnya kehati ini dikelola dan dimanfaatkan seperti apa kalau menurut Bapak? Sama dengan Mas tadi. Itu tadi gitu, bahwa sebenarnya saya setuju dengan bahwa kita sebaiknya itu meningkatkan nilai tambah dulu di level kita di dalam negeri itu, baru kita ekspor hasilnya kayak gitu. Karena kenapa? Kita itu banyak hal yang kita mungkin belum perlu tahu antara dia masih benur tadi apa namanya? Benar. Benur gitu ya. Sampai jadi lobster atau udang gitu ya. Lobster udang gitu. Itu kan melalui banyak tahap sebenarnya, dan itu memerlukan waktu yang lama, dan itu bisa menggait atau mendapatkan banyak sekali tenaga kerja untuk itu gitu. Baru itu saja gitu. Belum lagi sebetulnya banyak hal. Kalau dulu di kehutanan itu juga pernah melarang ekspor log gitu ya. Kayu Pak ya? Kayu, dari sisi kayu, karena nilai tambah itu sangat penting. Dari sisi ekonomi kita sebaiknya memang meningkatkan nilai tambah di dalam negeri itu dulu gitu, karena jauh harganya gitu. Misalnya kita dengan hanya menjual log yang harganya $4 per meter kubik gitu, kalau sudah jadi furniture, sudah jadi pintu, sudah jadi panel-panel kayu atau bahkan plywood kayak gitu, itu jauh sekali harganya. Dan kita bisa mendapat limbah, itu kan limbah gitu ya. Dari kalau kita bicara kayu gitu ya, mungkin Yuda ini orang kehutanan itu ada tahu istilah rendemen gitu ya. Jadi kalau untuk misalnya satu meter kubik kayu itu kalau jadi furniture itu hanya yang terpakai itu hanya mungkin sekitar 20-30% gitu. Tapi kalau jadi plywood itu mungkin akan lebih besar lagi gitu, mungkin 60%. Dan kalau kita jadikan misalnya untuk biomasa itu wood pellet gitu, itu semuanya itu bisa jadi. Itu semuanya bisa jadi barang, dan itu mahal gitu. Jauh lebih mahal daripada kalau kita menjual kayunya kayak gitu. Jadi itu secara kesimpulannya Bapak sebenarnya tidak terlalu menyetujui untuk misalnya mengekspor dalam keadaan mentah gitu Pak ya, atau masih ke dalam keadaan bibit, atau misalnya kayak udang tadi dalam keadaan benur gitu. Seharusnya kita olah dulu supaya bisa mendapatkan multiplier efek di dalam negeri gitu Pak. Ya, saya lebih berada pada mazhab itu gitu. karena yang untung akan orang lain gitu. Orang luar negeri itu kan dia akan bisa mengolah dan sebagainya menjadi. Tapi kalau kayak gini-gini sebenarnya diatur dalam misalnya WTO atau enggak gitu Pak. Misalnya ketika misalnya
satu negara memban produk tertentu, kemudian negara lain sebenarnya perlu komoditas itu, kemudian karena kita memprotek atas nama keanekaragaman hayati kita, itu kita melanggar aturan-aturan model WTO gitu nggak? WTO itu tidak mengatur, yang diatur oleh WTO itu adalah barrier to trade gitu ya. Jadi barrier yang utamanya barrier ekonomi. Kalau itu adalah secara teknis dia tidak negara itu memprotek untuk tidak diekspor, itu bisa sebenarnya dan itu bisa dari sisi lingkungan, bisa dari sisi kesehatan. Itu WTO. Kalau dari sisi kesehatan misalnya gitu ya, dia tidak, suatu negara itu memprotek masyarakatnya, dia tidak mau impor susu misalnya atau impor daging dari suatu negara karena itu mengandung penyakit gitu. Ini adalah boleh barrier to trade-nya itu bisa dari sisi gitu. Atau dari sisi lingkungan karena ada environment, ada saya lupa namanya, Environment Commission atau apa di WTO itu yang bisa melakukan barrier terhadap perdagangan untuk kepentingan konservasi dan sebagainya. Itu sama dengan CITES nggak itu Pak kira-kira? CITES beda lagi. CITES beda lagi. Tapi WTO itu bisa bekerja sama dengan CITES untuk masalah itu. Karena CITES sendiri itu adalah suatu perjanjian antar negara yang sebenarnya semua negara itu sudah setuju untuk itu barrier, sudah benar-benar perjanjian antar negara itu suatu barrier untuk tidak mengekspor suatu spesies iya dengan jumlah sekian gitu itu atau yang kondisinya seperti ini itu sudah nggak bisa diekspor. Tapi kalau di CITES kan kalau misalkan di satu negara itu di negara lain spesies itu mungkin terancam, tapi di negara itu dia masih berlimpah. Masih boleh kan Pak? Kalau di negara A itu berlimpah, dia masih boleh tergantung perjanjiannya. Di CITES itu ada yang namanya membagi-bagi spesies ke dalam appendix gitu. Appendix 1, 2, 3. Appendix 1 itu totally protected, dia sebetulnya sudah sangat endangered sehingga dia tidak bisa diperdagangkan secara komersial gitu. Appendix 2 itu adalah spesies-spesies yang masih cukup berlimpah, masih cukup banyak. Secara global ya, secara global itu masih cukup banyak. Tapi kalau tidak dikontrol, dia akan menjadi endangered atau bahkan menjadi terancam punah seperti yang appendix 1 itu. Makanya dia perlu kontrol gitu. Itu appendix 2. Nah, appendix 3 ini agak tricky, kadang-kadang orang nggak ngerti gitu. Appendix 3 itu apa yang dibilang Yuda tadi gitu ya. Jadi misalnya Indonesia, Malaysia, Thailand atau negara lain India gitu, itu punya spesies yang sama. Taruhlah enggak, ini yang belum masuk di mana-mana ya, belum masuk ke appendix 1, belum masuk ke appendix 2 gitu ya. Taruhlah dulu kita punya waktu kita ramin lah, atau sekarang kita bicara mengenai merbau di Papua gitu ya. Itu Papua punya, Indonesia punya ya, Malaysia punya gitu ya. Tapi kita ingin memprotek punya kita, makanya kita memasukkan itu ke dalam appendix 3 di CITES gitu. Malaysia enggak gitu. Tapi nanti semua negara akan memperlakukan appendix 3 kita itu sama seperti appendix 2 gitu. Nah, Malaysia dia juga harus tunduk itu karena dia punya ini gitu. Makanya dia menerbitkan semacam certificate of origin bahwa ini berasal dari Malaysia, bukan berasal dari Indonesia gitu. Sehingga dia tetap dia pakai sertifikat, tapi dia nggak diperlakukan sama dengan Indonesia. Thailand juga. Karena kalau yang sekarang ini itu murai lah Pak, murai batu. Ada banyak kalau di Indonesia mungkin tapi udah di ini Pak, murai udah bukan dilepas lagi, bukan di. Saya lupa, saya belum cek lagi. Kalau di Thailand itu kan banyak sebenarnya yang kemudian masuk ke pasar Indonesia kan murai Thailand gitu.
Nah, Thailand itu dari mana dia? Apakah dia langsung dari alam? Ngambil dari kalau burung sih atau, masih bisa dilihat dari ininya ya, apa namanya, dia bisa diternakan, bisa apa dari gitu, penangkaran. Gitu. Itu juga punya apa namanya aturan yang berbeda antara hasil penangkaran dan dia ngambil langsung dari alam. 2/3 ya. Pak, kalau misalnya jenis hasil kawin silang gitu Pak, misalnya satu jenis anggrek dikawinkan dengan jenis anggrek yang lain sehingga menimbulkan varietas baru atau apa gitu. Itu disebut keanekaragaman hayati juga nggak Pak? Bisa jadi, tapi itu kita mesti perlu hati-hati dengan itu karena kalau dari sisi konservasi, dari sisi ekologi itu jangan sampai hasil silangan itu kembali lagi ke alam gitu ya. Betul. Balik lagi ke alam itu akan yang namanya genetic pollution. Invasif ya? Alien? Ya mungkin aja karena dia sudah. Alien spesies apa invasif ya? Tapi kalau yang namanya spesies itu ada yang anggrek juga, itu ada yang naturally crossbred. Iya. Jadi dia secara alami dia memang terjadi cross gitu. Itu bisa terjadi gitu. Tapi kalau yang dibuat oleh manusia udah anggrek apa namanya itu? Anggrek ada dulu anggrek namanya Phalaenopsis Suhartina atau apa gitu. Nah, itu kan anggrek Alisofewan karena rumahnya Mas Iwan itu di Jalan Anggrek. Bisa getong. Iya. Tapi gini Pak, ini kalau menurut Bapak sih Pak, sebenarnya pengelolaan keanekaragaman hayati itu Bapak lebih condong ke mana Pak? Apakah yang harus benar-benar dilindungi atau masih boleh dimanfaatkan sebatas ada aturan yang jelas kayak gitu Pak? Sebaiknya tuh gimana? Ini inti dari konservasi sebetulnya. Kalau kita bicara konservasi, sebenarnya ilmu konservasi itu kan sebenarnya berasal dari negara-negara barat. Ya. Konservasi itu melibatkan legal aspect. Jadi tentang apa, boleh nggak boleh atau dilarang tidak dilarang. Dan sesuatu yang dilarang mesti ada aturan sanksinya gitu. Nah ini kalau di negeri barat gitu, itu dengan masyarakat yang sudah begitu dan mungkin dari dulu sudah begitu, itu mudah kita. Kalau dilarang, ya semua orang akan tunduk dengan melarang itu. Tapi begitu berada di Indonesia atau negara-negara berkembang, negara-negara dan umumnya negara yang kaya keanekaragaman hayati, itu adalah negara-negara yang masih secara ekonomi itu belum berkembang banget gitu ya, belum jadi negara maju gitu. Masih berkembang itu belum flower country. Flower country. Itu nggak tahu kenapa ya. Negara-negara yang kaya keanekaragaman hayati biasanya kayak ini Pak, mungkin konsep apa natural resource curse ya. Jadi natural resource curse country. Jadi negara-negara yang memiliki kekayaan seolah-olah dikutuk sehingga ya ini penduduknya sengsara, terus kemudian banyak kumbang-kumbang yang lain yang datang untuk mengambil kekayaan negara itu. Iya. Bisa jadi gitu. Nah, tapi kembali ke situ tadi gitu. Bagaimana kita mengelola keanekaragaman hayati seperti apa sebaiknya gitu. Kalau tadi di negara-negara Eropa atau negara Barat itu bisa kita melarang dan yang ini dilarang, ini boleh gitu. Di kita itu agak sulit melakukan itu karena apa gitu. Kita sebagai ambil contoh gitu. Taman Nasional itu kan itu konsep negara Barat gitu. Amerika bahkan. Amerika kemudian oleh IUCN diformalkan kayak gitu sehingga mereka membagi-bagi mengklasifikasi ini kategori 1, kategori 2, kategori 3 itu kawasan-kawasan konservasi gitu. Nah, sama di kita adopt itu gitu. Tapi begitu kita protect di sini gitu, itu di situ sebenarnya sudah banyak masyarakat yang ada di sana. Orang sudah ada di sana atau kalau tidak gitu. Ini orang bergantung kepada apa yang ada di dalam kawasan itu kan. Nah, ini undang-undang
yang kita adopt dari negara barat itu melarang gitu. Siapapun dilarang masuk kawasan konservasi misalnya. Gitu kan gitu. Kalau kalian masuk juga gitu, itu ancaman hukumannya ini 5 tahun penjara, denda sekian gitu. Nah itu nggak bisa kita lakukan di sini dengan kondisi masyarakat seperti kita kayak gitu. Betul Pak. Itu mungkin sebabnya ya gitu ya, yang kita mungkin juga banyak baca di mana-mana, terjadi konflik antara misalnya masyarakat dengan aparat di dalam kawasan taman nasional misalnya. Betul. Jadi kebanyakan juga penetapan taman nasional kan itu ditetapkan setelah masyarakat sendiri menggugat di sana gitu loh. Kemudian penetapan taman nasional baru datang belakangan. Ini yang di beberapa tempat banyak berpotensi menimbulkan konflik. Iya, ada memang yang masyarakat yang udah di dalam dulu, makanya kita butuh enclave ya Pak ya. Masyarakat ada dan lain, tapi juga ada yang masuk belakangan. Betul. Tapi mesti diklasifikasikan lagi ya Pak ya. Itulah makanya bagaimana kita mengelola konservasi ya. Konservasi bukan hanya di level ekosistem tapi juga spesies dan juga genetik itu melibatkan masyarakat gitu. Bagaimana masyarakat juga bisa mendapatkan keuntungan yang seimbang dengan itu. Oleh sebab itu seperti misalnya nanti kita ngobrolin mengenai ini ya Pak. Nagoya Protokol itu. Nanti itu satu betul Pak. Itu nanti kita simpen Pak. Saya tuh kalau sama Bapak banyak ada UU 590 karena Pak Sam ini FYI aja Mas. Beliau adalah salah satu yang mendorong sejak menyusun dari awal kayak gitu sampai sekarang. Terus juga protokol Nagoya beliau dulu di KLHK banyak itu ya Pak, menangani itu ya. Tapi nanti kita keep ya Pak ya buat ngobrol selanjutnya. Tapi itu intinya bahwa protokol Nagoya atau kita ngobrol sedikit aja ya, bahwa bagaimana agar masyarakat juga atau negara yang sebagai sumber itu mendapatkan keuntungan yang adil dari pemanfaatan keanekaragaman hayati atau juga sumber daya genetik ini pada saat dia sudah dikomersialisasikan gitu ya. Nah, itu intinya sebenarnya. Nah, Mas Iwan dan Pak Sam, aku pengen sebenarnya ada konten baru nih, Mas. Kita akan baca-baca berita konservasi yang kita sudah googling. Kita akan bacakan, nanti kita minta pendapatnya narasumber kita. Nah kali ini sebagai uji coba Pak Sam Edi dong tentu. Teman-teman Pak Sam. Jadi Pak Sam ini direktur sekaligus sebagai untuk uji coba. Enggak Pak. Jadi gini Pak, saya sudah punya 2 berita nih Pak. Ya. Saya minta tanggapan Bapak ya terkait dengan. Kalian memang selalu membuli. Ini berita pertama Pak. Judulnya adalah perubahan iklim sebabkan hilangnya keanekaragaman hayati secara mendadak. Ini saya ambil dari Nat Geo Pak. Nah dia bilangnya gini Pak, hilangnya biodiversitas secara mendadak akibat perubahan iklim memberikan ancaman yang signifikan bagi kesejahteraan manusia. Di banyak negara, sebagian besar orang bertanggung pada lingkungan untuk pangan dan pendapatan. Di Amerika Latin, Asia, dan Afrika, sebagian besar hutan di Andes, Amazon, Indonesia, dan Kongo diprediksikan akan berada dalam bahaya mulai tahun 2050 berdasarkan skenario kenaikan emisi tinggi. Hilangnya kumpulan satwa secara tiba-tiba berdampak negatif juga terhadap ketahanan masyarakat. Nah, lebih lanjut, ada penurunan kemampuan tanaman tropis untuk menyimpan karbon apabila burung dan mamalia penting yang berperan pada penyebaran biji itu tiba-tiba hilang. Jadi kayak semacam inilah Pak, hancur kemudian masyarakatnya kena lagi lebih hancur lagi kalau nggak nah itu domino efek ya. Domino efek. Nah gimana Pak pendapat Bapak terkait dengan berita tadi? Itu ada benarnya gitu bahwa teori itu bahwa perubahan iklim itu bisa menyebabkan beberapa spesies itu terancam gitu. Terutama spesies-spesies yang dia tidak tahan terhadap perubahan suhu yang cukup signifikan gitu ya. Ini terjadi terutama untuk spesies-spesies di laut, di laut misalnya gitu ya, koral gitu. Koral itu pada saat tahun berapa ya, tahun 2000 saya lupa, waktu kebakaran besar di Sumatera itu kan asapnya sampai berhari-hari itu menutupi
di beberapa daerah perairan Sumatera bagian barat gitu. Itu dalam waktu seminggu dia nggak ada matahari yang nyampe ke koral itu langsung memutih itu koral itu. Bleaching gitu. Ya. Bleaching gitu. Makanya beberapa spesies dia tidak tahan terhadap perubahan suhu gitu. Tapi seperti tadi disampaikan juga kawasan-kawasan konservasi itu juga bisa menjadi penyangga terhadap perubahan iklim ini gitu. Bahwa dia karena kondisi lingkungannya yang relatif stabil gitu, itu bisa justru mempengaruhi nanti daerah-daerah yang sudah terbuka, yang dia mungkin suhunya meningkat ya gitu, itu dia bisa dalam tanda kutip menetralisir. Karena hutan itu kan sebenarnya menciptakan microclimate sendiri kan Pak. Itu jadi ketika misalnya di sekitarnya panas, di sini sejuk, ketika udara lewat situ jadi agak lebih turun suhunya, lebih netral gitu. Iya, betul. Dan permasalahan yang tadi disampaikan di berita itu kan sebenarnya kalau untuk Indonesia, kasus Indonesia itu ancamannya adalah kebakaran kan, masalah kebakaran, kebakaran lahan. Sebenarnya yang sering terbakar di kita itu kan gambut. Gambut itu sebenarnya kan menyimpan di dalam gambutnya sendiri itu dia punya berbagai macam mikroorganisme yang sebenarnya kita belum tahu apa gunanya itu gitu ya. Itu untuk di gambut. Nah itu kalau terbakar ya sudah gitu ya. Mikroorganisme mungkin gambutnya sendiri bisa kita kembalikan kayak gitu, airnya kita naikkan, kemudian kita tanami lagi gitu. Tapi keanekaragaman hayati di level genetik itu tadi itu mungkin sudah gone, sudah hilang gitu. Tapi ada beberapa teori juga Pak, saya pernah baca bahwa ketika kita mulai punah, kayak maksudnya keanekaragaman itu mulai punah, itu nanti akan muncul lagi keanekaragaman yang baru sebenarnya Pak. Misalkan kemarin beberapa waktu lalu pernah baca berita ada satu katak yang dinyatakan sudah nggak ada Pak di muka bumi. Tiba-tiba ada satu penemuan baru bahwa ternyata kata itu masih ada di hutan hujan mana gitu, saya lupa. Jadi muncul lagi setelah 50 atau setelah berapa puluh tahun lagi, siklusnya ada lagi. Itu benar nggak Pak? Saya nggak tahu, mungkin masih perlu studi lebih lanjut. Tapi beberapa spesies yang dulu dinyatakan sudah hilang gitu, itu tiba-tiba ketemu lagi gitu. Kalau dugaan saya sih dia sebetulnya tidak benar-benar hilang, tapi memang berada di tempat, berada di tempat yang memang tidak ditemui oleh manusia kayak gitu. Tapi mungkin kayak seperti ini pernah kita hadapi zaman dulu Pak ya, yang saya yakin Bapak belum lahir, saya juga belum lahir ya. Apalagi saya. ketika misalnya kayak Gunung Krakatau meletus, Tambora meletus, Danau Toba meletus gitu kan. Itu mungkin konon katanya, saya juga baca dari literatur Pak, letusannya sedemikian besar, kemudian awannya menutupi matahari sampai mungkin berbulan-bulan lamanya, dan bahkan mungkin katanya juga kepunahan dinosaurus juga karena perubahan iklim yang juga sangat dahsyat ini gitu. Kira-kira jadi mungkin isu perubahan iklim adalah bukan isu yang baru sebenarnya. Itu juga merupakan suatu siklus yang dulu juga pernah kita alami dan sekarang juga kita alami lagi. Kalau kasus-kasus seperti meletusnya Krakatau itu kan insidental gitu ya. Dia begitu meledak gitu ya, meletus itu, habis itu selesai gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, alam ini itu mempunyai dua sifat yang bisa untuk mengembalikan lagi kondisinya gitu. Jadi itu dua sifat itu, satu resistensi, yang kedua resiliensi, gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Resisten itu apa? Dia kemampuan untuk menahan satu goncangan ya. Ini artinya aja lah. Dia kemampuan untuk menahan gitu ya. Sedangkan resiliensi itu kalau bahasa Indonesianya kayaknya kelentingan gitu. Dia punya daya lenting. Jadi begitu kena tekanan dia akan balik lagi gitu ya. Jadi akan balik lagi gitu. Jadi itu alam cenderung punya
punya dua sifat itu gitu ya. Daya tahan dan daya lenting. Daya tahan, daya lenting gitu ya. Mungkin itu gitu. Tapi begitu kita kalau itu kan stresnya itu sekali saja terjadi. Gitu. Kalau perubahan iklim ini justru dalam jangka panjang semakin lama semakin intens, semakin mungkin gitu. Itu dan itu mungkin nggak akan balik lagi gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan banyak orang kan, kalau misalnya suhu naik 2 ditemukan misalnya vaksin atau apa gitu, itu kan orang sudah dalam tanda kutip kebal gitu ya, imunitasnya sudah meningkat dengan itu gitu. Tapi kita sudah, karena ini berlangsung lama, kita sudah beradaptasi dengan kondisi-kondisi seperti ini gitu kan. Orang berhubungan sudah nggak lagi kontak fisik, tapi lewat virtual dan sebagainya gitu. Itu akan menjadi semakin meningkat gitu. Dan kumpul-kumpul dan sebagainya mungkin masih ada, tapi itu akan sangat berkurang. Apalagi nanti generasi-generasi di bawah kita yang sekarang masih TK SD itu, yang sekarang juga sudah belajar untuk untuk sekolah virtual dan sebagainya gitu. Itu nanti mereka udah terbiasa seperti itu gitu. Mungkin nanti kalau nanti adaptasi lagi new normal lagi gitu. Balik lagi ke yang dulu tuh udah new normal lagi dari sekarang. Iya. Tapi tadi kan kita banyak ngobrol soal ini Pak, kehilangan biodiversity kayak gitu. Tapi ada nggak sih Pak ilmu untuk memproyeksikan kalau kehadiran kita itu hilang dan bagaimana nanti dampaknya itu udah ada belum untuk memproyeksikan kayak gitu? Agak sulit sih untuk tapi kalau kita kan bicara mengenai challenge gitu ya, apa yang sebetulnya mengancam keanekaragaman hayati ini gitu. Itu banyak kan, kehilangan keanekaragaman hayati itu bisa terjadi karena satu, kerusakan habitat gitu ya. Kerusakan habitat itu bisa konversi habitat, misalnya hutan menjadi non hutan, terus kayak itu akan mencetuskan ancaman-ancaman baru kayak kebakaran dan sebagainya gitu. Nah itu bisa diduga kalau kita business as usual gitu. Nah ini nanti di dalam skema pembayaran karbon, jual beli karbon gitu ya, itu akan dihitung gitu ya. Sebetulnya seberapa besar kemampuan kita untuk bisa melindungi, misalnya dari sisi hutan gitu ya, seberapa besar kita akan bisa melindungi hutan yang nanti itu akan bisa dibayar melalui skema carbon trade kayak gitu ya. Juga untuk yang sektor-sektor lain seperti sektor energi, sektor transportasi dan sebagainya, itu sama, seberapa besar kita mampu mengurangi emisi dan sebagainya. Itu yang sebetulnya nanti akan menjadi dibayar, dan kita bisa memprediksi itu kalau memang seberapa besar kita mampu untuk itu gitu. Nah itu prediksinya dari situ gitu. Oke. Berita kedua sebenarnya Pak Mas. Apa itu berita kedua? Ini berita kedua ini soal ini Pak, judulnya kayak keanekaragaman hayati industri kosmetik seharusnya pakai bahan baku lokal. Ini dari Sindo News Pak. Jadi memberitakan bahwa Kemenperin terus mendorong industri kosmetik di dalam negeri untuk memanfaatkan sumber daya alam lokal sebagai bahan baku, karena Indonesia kaya dengan kehati dan ini dapat memicu substitusi impor dan muncul kemandirian nasional Pak, seperti itu. Nah ini nanti juga kita bisa ngomongin soal, dari berita ini kita bisa ngomong soal bioprospecting ya. Karena kita memanfaatkan apa yang ada di setuju dengan pendapat itu gitu. Tapi itu tadi kita berada pada situasi di mana ilmuwan kita itu masih belum setara dari sisi kemampuan, kemudian juga peralatan dan sebagainya dengan ilmuwan asing misalnya gitu.
Nah ini kita kembali lagi tadi ke Nagoya Protocol tadi gitu, dimana kalau ilmuwan asing ini mau, kita mestinya jangan membatasi itu, kita asing nggak boleh lah gitu ke sini gitu, itu justru merugikan kita karena kita nggak bisa mendapatkan ilmu atau pengetahuan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang asing itu gitu. Tapi kita perlu atur mereka gitu. Jadi kalau aturannya salah satunya adalah bagaimana kalau dia mengakses atau melakukan penelitian. Access to genetic resources itu adalah bagaimana orang untuk mendapatkan satu itu sumber daya genetik, kemudian dia menelitinya gitu. Kalau penelitiannya itu hanya sampai pada pengetahuan saja gitu, untuk knowledge to knowledge saja gitu, itu ya nggak masalah. Tapi knowledge ini kan bisa berkembang lagi gitu. Yang lama-lama itu akan bisa jadi teknologi gitu. Nah ini harus dikontrol terus gitu, sampai mulai dari dia kapan mengakses, di mana, apa yang diakses, apa spesiesnya apa dan sebagainya gitu. Terus kemudian dia tujuannya untuk apa. Nah ini aturan-aturan itu yang namanya aturan access to genetic resources itu yang perlu diatur gitu. Nah tadi bioprospecting itu ya itu tadi gitu, bagaimana kita mencari keanekaragaman hayati yang bisa kita kembangkan untuk menjadi teknologi gitu. Nah teknologi ini bisa jadi teknologi pangan, kesehatan, obat-obatan gitu, banyak berasal dari situ. Energi gitu, energi di mungkin biofuel untuk generasi ke 3, 4 dan sebagainya, itu akan banyak menggunakan mikroorganisme untuk mengolah biomas ini menjadi fuel gitu, menjadi kelompok etanol, alkohol kayak gitu. Pantes orang menyebutnya bioprospecting itu sebagai kekaisaran baru dan kolonialisme baru ya Pak ya, karena ternyata dia sangat sangat berpotensi untuk masa depan kayak gitu kan. Ya itu tadi, makanya di awal tadi kita mengacu apa yang disampaikan Pak Emil Salim bahwa biodiversity ini akan menjadi masa depan umat manusia, itu karena itu tadi gitu, bahwa kita akan menjadi satu center of biodiversity, center of biodiversity pool ya Pak ya, kekayaan hayati ya. Semua orang itu yang punya teknologi itu akan melihat ke kita gitu. Orang punya teknologi tapi misalnya kekayaan hayati yang sumbernya itu mungkin belum tentu punya Pak ya. Belum tentu punya. Nah, itu kita mesti atur itu bagaimana mereka mengolah, karena kita mesti hati-hati juga karena sekarang teknologi ini sudah sedemikian majunya sehingga dia bisa mensintesakan apa yang ada di sini gitu ya. Jadi apa yang disebut dengan synthetic biology itu adalah kalau mereka bisa menemukan misalnya taruhlah jahe gitu ya. Jahe itu kan dia punya properti, chemical properti yang bisa menyembuhkan batuk misalnya, bisa menyembuhkan COVID-19 misalnya gitu. Itu hati-hati Pak. Tadi di quote loh Pak. Nah, itu chemical propertinya itu dia kalau dia sudah tahu disintesakan aja gitu, dibikin aja sehingga dia udah nggak bergantung lagi ke kita untuk gitu. Dan saya tadi ya makanya ketika kita mengundang peneliti asing ke Indonesia mesti ada aturan yang ketat sebenarnya Pak. Aturan yang ketat itu mengenai access to genetic resources dan bagaimana pembagian keuntungannya gitu. Karena kan kita sering lihat di beberapa berita Pak sebenarnya bahwa ketika orang ketika ada peneliti asing datang terus kemudian dia ternyata ada berita waktu itu dia bawa kupu-kupu di dalam botol aquanya dia, atau dia bawa sesuatu dari kita kayak gitu, atau tanah yang menempel di sol sepatunya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Iya, kita banyak pikirnya bisa. Karena dulu pernah ada peneliti Jepang gitu. Dia
ingin minta izin untuk membawa tanah gambut saja, bukan tanah gambut, tanah apa namanya, serasa di bawah serasa hutan itu, humus, tanah humus itu. Iya, dia minta izin gitu. Kita buat apa sih gitu, kasih aja lah gitu. Karena kita nggak tahu, padahal di dalam tanah humus itu kita menyimpan mikroorganisme yang demikian besarnya kayak gitu ya. Dia bisa teliti, kita nggak tahu apa gunanya kayak gitu. Itu bioprospecting itu di situ ini. Oke. Kelihatannya nih emang seru nih ngobrol-ngobrol sama Pak Samedi, tapi kita nih hampir closing. Jadi mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Jadi kita pengen tahu Pak, jadi seberapa optimis nih Pak Samedi melihat kemampuan negara kita mampu mempertahankan kekayaan hayati kita dan bagaimana kita bisa memanfaatkan kekayaan hati yang sedemikian banyak itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kira-kira gimana? Kalau saya sih optimis saja, apalagi kalau melihat anak-anak muda seperti kalian ini gitu ya. Itu yang akan menjadi tumpuan bangsa ini ke depan gitu, bagaimana kita memanfaatkan keanekaragaman hayati ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita menjaga, kalau kita belum tahu apa gunanya, kita save it dulu gitu. Kemudian kita study it, seharusnya itu bareng-bareng, save it, study it itu sama-sama gitu. Baru untuk kepentingan use it gitu. Nah ini dan konservasi yang paling ideal adalah di habitat aslinya gitu. Tidak di habitat buatan, di ex situ kayak gitu. Nah, dalam kondisi yang sudah sangat parah, misalnya dia sudah sangat endangered atau terancam punah seperti badak misalnya kayak gitu, itu boleh saja kita membuat satu langkah dengan konservasi ex situ. Tapi ini tujuannya adalah untuk kita kembalikan lagi juga ke in situnya gitu. Itu. Ya. Terima kasih. Demikianlah Sobat Konservasi, obrolan kita yang seru dengan Bapak Samedi, Direktur TFC Sumatera. Tentunya banyak sekali Pak ilmu yang kita dapat hari ini, fruitful sekali. Terima kasih banyak. Belum banyak mungkin. itu bagi saya juga udah banyak Pak. Nanti kita harus setiap minggu lah kita bikin sama Pak Sam. Oh iya, kayaknya itu memang kalau Pak Sam bilang ini belum banyak. Berarti masih banyak yang bisa kita gali dari beliau nih. Betul. Tadi kan ada yang protokol Nagoya. Betul, UU 590. Jadi bioprospecting ini baru covernya aja. Kita bicarakan baru fondasi Pak ya. Bahkan keanekaragaman hayati kita memang sangat luar biasa spektrumnya ya, sehingga permukaannya aja sudah kaya, apalagi nanti kalau kita mencoba masuk lebih dalam untuk mengetahui lebih lanjut. Jadi Sobat Konservasi, izinkan kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf Pak, mohon maaf juga kawan-kawan dan Sobat Konservasi semua apabila ada salah-salah kata dari kami. Sampai jumpa di edisi Bincang Hutan Tropis yang mendatang. Jangan lupa untuk mengunjungi podcast kami di Bincang Hutan Tropis dan Instagram kami di @tfca Sumatera. Terima kasih sekali lagi Pak Samedi. Terima kasih, salam konservasi. Salam konservasi. Bye.